Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bulina Yuanita. Lengkapnya, saya di sini ingin memberikan bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana materi ini nanti berkaitan dengan era globalisasi. Dan sekarang yang dikatakan era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negara kita. Namun kesadaran bangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Bicara tentang kaum muda anak-anak, apalagi kamu kategori dari SD mau ke SMP, kemudian juga dari pergaulan yang mula-mula seperti anak-anak gitu ya, dikatakan anak-anak, dan ke arah ke dewasa, bukan dewasa, jadi ke pra-remaja gitu ya. Pra-remaja banyak tantangan yang kenapa sih sekarang pola hidup untuk anak-anak zaman sekarang itu pergaulannya banyak yang menyimpang. Seperti ketika Menteri Kemenpora mengungkapkan, kenapa sih banyak sekali anak-anak muda yang istilahnya itu memiliki 10 masalah pada generasi muda sekarang ini, yaitu antara lain bisa saya jelaskan di sini ya. Sementara anak-anak, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Maraknya kekerasan, sering ada pembulian di sekolah, kemudian ada lagi kecenderungan sikap ketidakjujuran. Jadi kita katakan selain kamu nggak jujur, di kalangan teman-teman juga ada yang pembulian, ada lagi rasa curiga, kemudian berkembangnya rasa tidak hormat pada orang tua. Itu sudah dikatakan sama sekali bahwasanya pergeseran dari nilai-nilai moral itu ada pada generasi muda. Kemudian selain itu ada lagi yang kita katakan adanya perkembangan perilaku menyimpang di kalangan anak-anak muda, yang namanya narkoba, miras, kemudian yang berkaitan dengan seks bebas mungkin ya, atau juga dianggap lumrah pada zaman sekarang. Padahal kita tahu Indonesia ini cenderung untuk supaya kita itu kalau dikatakan cobalah hati kita tanamkan dengan rasa agama yang pertama. Agama kita pegang, kemudian kita selain agama kita juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya aja contoh kecil tentang agama ini. Kenapa sih kita bicara umat Islam dulu ya? Kenapa sih ajaran di umat Islam makan itu harus menggunakan tangan kanan, kemudian tidak boleh berdiri? Nah, itu kan penanaman seperti itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lagi misalnya ada lagi bentuk penanaman kesadaran dari generasi muda sekarang tentang agama. Selain tentang agama, hormat pada orang tua. Hormat pada orang tua itu selayaknya diterapkan, karena sekarang banyak orang-orang tua yang memanjakan anaknya, minta ini oke, minta itu oke, tapi dampak dari itu buruk, karena merasa bahwasanya anak-anak muda yang sekarang apalagi tidak adanya sekolah tatap muka, ini efeknya sangat buruk sekali. Karena apa? Tanggung jawab moral itu sepenuhnya ada di tangan orang tua. Sedangkan generasi muda sekarang yang sadar itu hanya sedikit, minim sekali. Ya. Nah, kemudian selain itu, kita juga adanya bentuk kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Contohnya apa? Kenapa sih rata-rata rambut kamu yang tadinya hitam jadi ada yang hijau, merah, dan apalah itu, kuning. Saya pikir-pikir kelihatannya kayak itu ya, kayak burung betet gitu ya. Makanya cobalah anak-anak sekalian, kita coba menanamkan beberapa nilai-nilai yang kita anggap berkaitan dengan nilai budaya kita sendiri.
kita kembalikan. Ya. Nah, kemudian kecenderungan untuk mengadopsi itu kita masukkan ke dunia anak-anak muda sekarang kan sudah banyak ya yang itu ya. Nah, sekarang kita bicara lagi tentang ini. Pemerintah sebetulnya ikut juga bertanggung jawab mengembangkan amanah yang memberikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara lagi, maka merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa kita bisa jatuh dalam kondisi yang parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang mempersiapkan dirinya dari gangguan bangsa lain. Sedangkan kita ini terlena. Pemerintah ini hanya memberikan bentuk tanggung jawabnya, tapi sepenuhnya perilaku itu tergantung pada kita sendiri. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di dalam negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran dan berbangsa dan bernegara. Kita ngomong ini sulit ya, karena kita sebagai warga negara selayaknya kalau zaman dulu kita mengingat sebelum pandemi, satu tahun kemarin itu masih banyak hal-hal yang ada di kalangan anak-anak muda. Misalnya pada saat masuk sekolah mereka masih terlibat tawuran antar pelajar, kemudian ketidakpuasan terhadap pemilu dan lain sebagainya yang menimbulkan bentrok antara warga. Nah, ini juga memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara punya makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara NKRI harus mempunyai prinsip perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri sendiri dengan penuh keikhlasan. Contohnya kamu sebagai siswa sebisanya menanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya gini aja, contoh kecil ya di rumah ya. Kita harus ikut supaya membuat kesadaran orang tua gini, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menjalankan membayar pajak, apakah Bapak Ibu sudah melakukan ini kewajiban untuk bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya. Nah, ini minim kamu sebagai anak itu mengingatkan orang tua. Oh, ini loh salah satu kewajiban kita untuk menjalankan sedikit kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian lagi anak-anakku, bahwasanya berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran dan berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya pemerintah. Amanatnya itu bisa kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal ini kita kaitkan dengan bentuk kesadaran dan tipisnya kepekaan sosial di tingkat pemuda. Ya, tadi sudah saya bicarakan di depan tadi, bahwasanya anak-anak muda sekarang itu kalau kamu mengiyakan apa yang saya katakan tadi, bahwasanya anak-anak generasi muda sekarang itu sudah merosot. Jadi moralnya, normanya itu sudah hampir merosot sama sekali sejak diadakannya beberapa pandemi. Maka dari itu, ibu di sini ingin mengetuk hati kalian, meskipun kita nggak tetap muka, tapi ingin mengetuk hati kalian sebisa-bisanya kita tumbuhkan lagi kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana secara seksama dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan. Ya, jadi mulai dari kecurigaan sama teman, kita hapuskan pelan-pelan. Kecurigaan terhadap teman itu kita pelan-pelan, okelah, kita coba jujur aja, kita coba menghormati orang tua aja, kemudian kita coba juga agar menghindari pelan-pelan kebudayaan dari luar, ya. Nah, kemudian kita coba kupas lagi tentang kesadaran bela negara.
Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Itu kita katakan sebagai kesadaran. Jadi mempertahankan negara kita dari ancaman yang bisa mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya, kita bicara gini aja, saya kasih contoh ya. Kesadaran bela negara itu dalam arti misalnya pada saat Malaysia tetangga kita ya, itu mengambil sedikit wilayah kita, Ligitan contohnya, Ligitan dan beberapa daerah yang berdekatan dengan Malaysia, itu mereka anggap kalau Sipadan dan Ligitan ini adalah wilayah dari mereka. Padahal sebetulnya secara zona ekonomi eksklusif itu Sipadan dan Ligitan itu adalah masih wilayah NKRI. Nah, mendengar kabar seperti itu, apakah yang memunculkan dalam diri kalian itu relakah kita apabila wilayah kita itu diambil oleh mereka? Apa yang ada di kepala kalian? Apa yang ada dalam pemikiran kita? Bolehkah pemerintah, bolehkah wilayah yang kita anggap milik NKRI diambil oleh sebagian oleh Malaysia? Ya, tapi pada kenyataannya kita mungkin merasa, aduh ini milik kita, kenapa kok bisa diambil oleh Malaysia? Ini mungkin sedikit kepekaan itu muncul. Jadi kita punya sedikit hal bahwa itu wilayah kita, harus kita pertahankan. Nah, makanya itu dari hal sekecil itu, maka muncullah apa yang kita katakan cinta tanah air. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme dalam diri masyarakat. Selain itu, upaya bela negara sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, serta keikutsertaan kita dalam bela negara. Coba kita lihat pelan-pelan ya. Bela negara penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contohnya ya tadi saya ambil contoh cinta tanah air. Kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu mencintai tanah air kita meskipun kita kondisi negara kita seperti ini dan sebagainya. Tapi tetap aja kita hidup di negara Indonesia, kita mendapatkan makan dari negara Indonesia ini juga. Kita juga, pokoknya kehidupan kita selama ini ada di tanah air. Oleh karena itu harus kita tumbuhkan rasa cinta tanah air tersebut. Kemudian yang kedua, tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya awal-awal tadi kan sudah saya katakan, kesadaran berbangsa dan bernegara itu harus kita terapkan. Ya tadi, kita sedikit mungkin pedulilah bagaimana sih kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi jangan asal itu urusannya pemerintah, urusannya gini, enggak pakai seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentang Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila yang kita terapkan. Mungkin kalian sudah hafal ya 5 sila Pancasila. Sila pertama ketuhanan. Kita lihat ke Tuhan itu berkaitan dengan keagamaan kita, kehidupan keagamaan. Ada 6 agama ya, Kristen, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Kemudian mungkin tambah Konghucu ya di situ. Nah, dalam kehidupan beragama kita harus selalu hidup rukun. Karena selama ini mungkin ada faktor-faktor yang mengadu domba atas nama agama. Padahal sebetulnya kita sudah hidup rukun dengan 5 agama tersebut. Kita enak, hidup nyaman dan lain sebagainya. Kemudian ada Pancasila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, kita selalu menolong dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan kemanusiaan yang tidak beradab. Kemudian persatuan, ya, kemudian kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Sila-sila Pancasila itu sebetulnya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita terapkan, di mana 5 sila Pancasila itu saling berkaitan, jadi tidak bisa lepas.
merupakan bentuk satu kesatuan dan tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Halo anak-anak, ketemu lagi. Kita lanjutkan materi yang tadi tertunda ya. Begini anak-anak, berkaitan dengan tadi kita bicara tentang panjang lebar, tentang nasionalisme, nasionalisme dan patriotisme. Ingatnya komunisme, padahal di sini saya hanya bicarakan tentang nasionalisme dan patriotisme ya. Patriotisme tadi paham bahwasanya kita harus benar-benar cinta tanah air. Kita peduli pada negara bangsa kita. Kita hidup, kita makan, dan lain sebagainya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, berkaitan dengan sikap nasionalisme, sikap patriotisme, ini salah satu contoh yang harus kita tolak, ya, yang berkaitan dengan generasi muda sekarang, di mana generasi muda sekarang itu, contohnya anak-anak muda, itu jarang sekali mereka bisa berpikir jernih. Kalau misalnya temennya ikut, ayo sudah ke sana kita rame-rame, ikut juga. Nah, makanya salah satu saya kasih contoh ya, ada gerakan yang misalnya gini, gerakan di mana kita harus menolak. Nah, kita anggap aja ini gerakan yang berkaitan dengan radikalisme ya. Nah, kita ngomong radikalisme. Saya bacakan dulu tentang arti atau makna ya. Anti radikalisme. Anti radikalisme adalah, artinya ya, gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila, yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Jadi intinya radikalisme adalah kita harus mengantikan. Jadi mengantikan itu gimana ya, istilah gini, gerakan anti radikalisme. Kita menganggap bahwa sila-sila Pancasila itu adalah bentuk 5 sila Pancasila, mulai dari ketuhanan sampai keadilan, kita pegang. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebagai jalan bahwasanya kita menolak radikalisme tersebut. Jadi kalau ada misalnya radikalisme yang masuk ke kita bisa menolaknya dengan sila-sila Pancasila. Jadi pengertian dari anti radikalisme adalah gerakan anti kekerasan. Jadi kita nggak pakai kekerasan. Kalau ada ini kita demo, kita pokoknya yang berkaitan dengan kekerasan. Nah, itu kaitannya erat sekali dengan anak-anak muda sekarang. Makanya kalau kita menolak anti radikalisme, kita pakai prinsipnya Pancasila aja. Tuh, ya. Jadi kalau kita pakai prinsip Pancasila, seakan-akan gerakan perpecahan antar bangsa terhindarkan. Karena kita ini banyak sekali ya, suku bangsa kita beraneka ragam, kemudian agama beraneka ragam, kebudayaan beraneka ragam. Nah, hal-hal keanekaragaman ini bisa sekali untuk perpecahan. Makanya itu kalau kita sama-sama dari berbagai macam suku, agama, ras, antar golongan dan lain sebagainya, itu kita satukan. Dasarnya apa? Pancasila. Nah, kalau kita punya dasar Pancasila, berarti kita bisa menolak radikalisme tersebut. Makanya itu ada gerakan anti radikalisme, di mana kita menolak adanya bentuk kekerasan. Itu, ya. Nah, radikalisme ini dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama dengan cara yang kaku dengan menggunakan kekerasan. Itu radikalisme itu berkembang seperti itu. Jadi seakan-akan sudah saya paten agama saya A, berarti saya harus ikut A gitu. Itu radikalisme yang kaku, nggak luwes sama sekali. Itu pun menggunakan kekerasan. Sehingga anak-anak, kalau kita bicara tentang radikalisme, ini seakan-akan kehidupan seseorang itu monoton, jadi sudah terpakem dengan aturan-aturan yang seakan-akan ini harus saya jalankan, kalau enggak nanti saya berdosa, kalau enggak saya nanti banyaklah yang mengakibatkan kita kaku, kita keras, akibatnya kita menentang semua yang menghalangi kita. Nah, sekarang saya kasih contoh ya, bagaimana sih upaya-upaya mencegah radikalisme. Yang pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civic education dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar. 4 pilar itu apa saja? Yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4.
Kalau itu kuat tentang civic education atau kewarganegaraan, makanya kita pegang, oh kita punya Pancasila kok, berarti kita punya aturannya. Kalau kita punya undang-undang, kita lihat ada 36 pasal yang ada di situ. Kemudian kita lihat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua kita ikat menjadi ikatan. Ya, kemudian kita punya wilayah NKRI, ini banyak, tapi kita satukanlah karena kita dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu upaya-upaya untuk mencegah radikalisme. Satu. Yang kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni budaya maupun olahraga. Kalau kita sibuk dengan kegiatan apapun, kita nggak akan permudahlah untuk adanya supaya radikalisme itu tumbuh, karena kita sibuk olahraga, kita sibuk mendidik, kita sibuk di keagamaan, kita sibuk di lembaga sosial dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang mendorong kita supaya kita tidak ikut adanya radikalisme. Kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri, kita nggak mudah dikecoh, kita nggak mudah untuk dipengaruhi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memberikan keteladanan kepada pemuda, sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Makanya harus ada contoh teladan yang baik pada orang-orang pemerintahan atau tokoh masyarakat atau ulama dan lain sebagainya. Kita butuh kok figur itu, karena anak-anak muda zaman sekarang kan butuh ya, oh ini loh contohnya, oh orang ini bagus, teladannya bagus dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang mendorong kita supaya kita tidak ikut untuk masuk ke dalam radikalisme. Yang terakhir, saya ambil contoh misalnya, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga kalau kita ada 6 agama tadi saya katakan ya, contohnya ada 6, itu kita toleran, kemudian kita damai, itu kita akan hidup baik-baik aja kok, nggak akan terjadi bentrok, nggak akan saling curiga, oh ini loh peristiwa ini agama ini, enggak. Itu yang bagaimana caranya supaya radikalisme tadi dapat kita cegah. Jadi terutama saya pikir intinya agama, hati kita, kemudian contoh masyarakat dan lain sebagainya. Itulah anak-anak. Jadi mulai awal tadi sudah saya katakan, nasionalisme, patriotisme itu mampu untuk mencegah adanya radikalisme. Terutama yang kita pegang tadi ya, 4 pilar tadi ya, ada undang-undang, ada Pancasila, ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah anak-anak sedikit yang bisa saya sampaikan supaya kamu sebagai warga negara itu kuat untuk mencintai bangsa dan negara, memiliki rasa nasionalisme, memiliki rasa patriotisme, yang nantinya apabila muncul upaya-upaya radikalisme, kalian bisa menentangnya, kalian tidak mudah terpengaruh. Karena di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang sekiranya muncul dan tumbuh tanpa kita sadari di sekeliling kita. Makanya itu anak-anak, meskipun pada masa pandemi seperti ini, dalam segala macam fitnah, segala macam berita, itu kalian mampu untuk menjaga diri kalian sendiri. Saya berharap kalian di rumah menjaga segala bentuk kesehatan, itu yang terpenting, kemudian bisa melakukan bentuk pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan tetaplah menjadi siswa yang baik, supaya bisa diandalkan untuk bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara adalah ada di pundak kalian, di mana tahun 2025 adalah bentuk pencanangan emas, di mana negara dan bangsa ada di pundak kalian. Demikianlah uraian dari Ibu, dan saya berharap kalian di rumah menjalankan dengan sebaik-baiknya apa yang bisa Ibu sampaikan, kalian bisa menjalankannya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.